Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Olahraga, Bapak Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI, serta Bapak Alit Rahmat MPD. Saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168 akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang latihan keterampilan psikologis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aspek keterampilan fisik dan teknik harus dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan atau berhubungan. Yang pertama ada metode dan keterampilan psikologis. Nah, contohnya itu yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lain penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi progresif, meditasi, self-talk, hipnotis diri, strategi coping, manajemen kecemasan, dan lain-lain. Nah, adapun yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraganya, contohnya adalah harus mencapai memberikan motivasi, kepercayaan diri, serta agresivitas. Nah, yang bagian B-nya itu ada PST dan MST, yaitu dari ahli Williams tahun 1993 sebagai konsentrasi lebih berkembang olahraga yang lebih holistik dan bersifat khusus. Ada pendekatannya juga, fisik menekankan upaya yang untuk memungkinkan meningkatkan psikologis dari atlet banyak gitu ya. Jadi atlet itu harus meningkat lagi dan dikendalikan oleh sisi psikologis aspeknya. Lalu proses yang melibatkan MST ini didasarkan saling berhubungan teknik antar proses psikologi dengan biomekanik. Lalu gerakan MST-nya meliputi sistem psikologis, fisiologis, mental pusat, terus ada visualisasi, terus ada motor behavior, terus ada progresif, terus ada meditasi. Nah, lalu ada keterampilan psikologisnya dikarenakan meningkatnya begitu besar kepada prestasi olahraga yang digelutinya, yaitu dengan misalnya mengartikan PST-nya sebagai sebuah program latihan yang membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan, meningkatkan kepuasan, terus juga mengeksplorasi, terus juga ada meningkatkan konsistensi kepada atlet dengan penampilannya, lalu ada sebagai pondasi untuk mengembangkan keterampilan atlet dan untuk mengembangkan keterampilan psikologisnya terutama. Lalu ada bagian C-nya juga, urgensi dan efektivitas PST. Nah, ada urgensi psikologis skill trainingnya. Nah, yang pertama ada rendahnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengembangkan keterampilan psikologis, terutama melalui media audiovisual. Lalu program-program pendidikan pelatih, ada kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Nah, itu karena potensi atlet harus dilatih dan diintegrasi secara sistematik dengan seperti latihan, terus juga terbatasnya waktu yang tersedia. Pelatih atlet memiliki waktu yang cukup gitu, harus memiliki waktu yang cukup agar seimbang dengan dosis latihannya, dengan keterampilannya, dengan pengalamannya. Itu harus dikonsistenkan gitu. Lalu yang kedua ada efektivitas tentang psikologisal skill training gitu ya. Ada program PST terbukti untuk atlet pemula olahraga, misalkan olahraga selam,
Nah, membantu mengurangi kecemasan. Terus juga kan harus selam gitu kan. Ini kecemasan banget pastinya gitu, harus menyelam di laut terutama gitu. Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Lalu yang bagian D ada psychological skill training dan self regulation learning. Nah, pengertian ini berasal dari ahli yaitu Gold dan Winberg. PST adalah self regulation learning atau SRL, merupakan strategi belajar atau berlatih. Nah, ada 3 aspek, yaitu aspek diri, perilaku, dan lingkungan. Dapat disimpulkan juga bahwa SRL merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan perilaku, terus ada perencanaan, tujuannya, strategi kegiatan belajarnya, dipantau kegiatan belajarnya, lalu ada evaluasi kegiatan belajar yang telah dilaksanakannya seperti apa. Lalu yang kedua, model struktur faktor self-regulation learning. Ada juga SRL. Terdapat SRL, yaitu merupakan sebuah strategi regulasi diri dalam belajar yang didasari oleh asumsi atau resiprokalitas. Nah, ada yang terakhir yaitu pengukuran. Pengukuran pertama ada psychological skill inventory for sport 5, yaitu instrumen ini terdiri dari 45 item untuk mengukur keterampilan psikologis, yaitu keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi tim, dan pengendalian kecemasan. Lalu yang kedua ada athletic coping skill inventory, yaitu 20 item untuk mengukur keterampilan coping, tertekan penetapan sasaran atau persiapan mental yang harus konsentrasi untuk berprestasi. Ya, yang ketiga ada test of performance strategi. Nah, ini adalah untuk mengukur kombinasi antara metode dengan keterampilan psikologis dalam 2 situasi strategi, yaitu situasi pertandingan dan situasi latihan. Lalu yang keempat ada motivasi berprestasi. Ada 9 indikatornya. Yang pertama, memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki rasa kepercayaan diri. Yang keempat, memilih untuk melakukan tugas yang tekun dan tugas yang menantang. Lalu yang kelima, ada tujuan yang bersifat usaha kerja keras untuk mencapai apapun yang lebih baik. Lalu yang keenam, ada memupuk keberanian untuk selalu mengambil unggul atau mengambil apapun yang resiko orang lain. Lalu adanya keinginan, harus kreatif, selalu menentukan tujuan yang realistik, dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ada kesadaran terhadap kemampuan sendiri, dari kekuatan atau kelebihan, kelemahan, kekurangan, menerima kritik, menerima kegagalan secara objektif, terus juga mampu secara realistik untuk menentukan sasaran, keberhasilan, kegagalan. Terus ada yang terakhir, tahapan program psikologi skill training yang disebutkan ada 5 tahap, yaitu tahap pendidikan kepada atlet tentang pentingnya
PST. Lalu yang kedua ada tahap penguasaan, memfokuskan pada strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan psikologis. Lalu yang ketiga tahap latihan. Tahap latihan ini belajar, mengajar untuk melatih bagaimana si atlet. Lalu yang keempat ada tahap evaluasi. Ya, sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.